Hello guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Apa kabar guys kalian? Sehat? Semoga sehat semua deh, sama semua keadaan lagi aman-aman aja. Jadi guys, hari ini admin Roger akan membawakan alur cerita film yang berjudul Casa Amor atau berjudul Walking Girls dari tahun 2015. Jadi film ini menceritakan tentang seorang pegawai yang dipecat. Namun tiba-tiba dia mendapat ide untuk menjual barang-barang yang tidak umum dan membuat dia tiba-tiba jadi beringas juga. Aduh, barang apa tuh guys ya? Kalau kalian ingin tahu, kalian silahkan nonton video ini ya guys. Tapi seperti biasa video ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian tetap ingin nontonnya harus melakukan persiapan dulu. Headsetnya udah dipasang? Kalau belum dicari dulu. Posisi udah pas? Kalau belum pas dibenerin dulu biar nggak pegel. Kuota aman? Kalau gak aman mending cari wifi tetangga deh biar nyaman. Udah? Kalau udah langsung aja ucapin kata sihirnya yaitu let's go. Cerita dibuka dengan memperlihatkan adegan di ranjang dan terlihat seorang suami yang minta jatah sama istrinya. Suaminya bernama Gokang dan istrinya bernama Bosi. Namun Gokang ini udah lama gak dapet jatah karena istrinya adalah seorang yang workaholic. Bosi pun berangkat kerja dan bertemu dengan seorang perempuan seksi di lift yang ngebuat Bosi jadi terngaceng juga liatnya. Bosi adalah seorang eksekutif muda yang cukup sukses dan dia bekerja di perusahaan mainan yang cukup terkenal di Korea. Di sini terlihat suaminya adalah seorang dosen yang kelihatan pekerjaannya cukup membosankan. Temannya si Gokang tiba-tiba cerita kalau istrinya ternyata lagi engas-engasnya dan hal ini membuat Gokang sangat iri kepada temannya. Lalu terlihat Bosi sedang lembur malam itu dan dia dipanggil oleh bosnya. Ternyata Bosi di sini akan dinaikkan pangkatnya oleh bosnya yang kelihatan gak jelas juga. Bosi pun pulang larut malam dan saat akan mengabari suaminya tentang kenaikan jabatannya, ternyata suaminya tidak ada di kamar dan setelah menyetel rekaman suara di HP, Bosi baru tahu bahwa suaminya nggak pulang buat sementara waktu karena stres menghadapi Bosi yang workaholic ini. Keesokan harinya, datang orang tuanya Bosi dan menceramahi tentang pernikahan mereka yang berbahaya karena perilaku Bosi yang tidak pernah didengarkan. Dan Bosi tetap mementingkan pekerjaannya dan pergi ke kantor dengan anaknya. Mereka bertemu dengan perempuan seksi itu di lift dengan pakaian yang terbuka. Dan saat keluar terlihat cewek itu udah ganti cowok lagi, beda dari yang kemarin. Bosi pun gak tahu kenapa kesel ngeliat itu dan langsung pergi membawa paket yang akan dia presentasikan nanti. Lalu Bosi pun melakukan presentasi dan 최초의 올가닉 토이, 토이앤조이의 획기적인 신제품, 조이 yang keluar ternyata adalah titik karet dari kotak itu dan membuat semua orang terkejut dan karena itu Bosi pun dipecat. Bosi menemukan bahwa pemilik paket itu adalah kamar 1011 dan langsung aja dia mendatangi kamar tersebut. Dan ternyata saat dibuka pemilik dari paket itu adalah cewek seksi di lift itu yaitu Nanhi. Nanhi adalah seorang pemilik toko titik karet dan terjadi perdebatan dengan si Bosi. Namun akhirnya Bosi pun pergi. Bosi yang stres pun dengan sebuah masalah pergi minum. Dan gak tahu gimana ternyata Bosi bertemu dengan Nanhi di sana. Dan mereka saling minta maaf dan ngobrol-ngobrol. Lalu Nanhi mengajak Bosi untuk datang ke tokonya karena miris dengan kehidupan bercocok tanam si Bosi. Toko si Nanhi adalah toko yang jualan titik karet. Dan di sana Nanhi pun memperlihatkan berbagai jenis titik karet dengan berbagai rasa dan ukuran. Dan si Nanhi maksa si Bosi buat ambil satu mainannya untuk diberikan kepada Bosi agar mendapat kebahagiaan. Bosi pun pulang dan membawa boneka kelinci dari toko Nanhi. Lalu dia awalnya bingung dengan fungsi boneka ini. Lalu tiba-tiba muncul titik dari kelinci itu. Namun saat akan mencobanya, datang anaknya yang membuat Bosi tidak jadi mencobanya. Keesokan harinya, Bosi bertemu lagi dengan Nanhi dan Bosi yang tidak percaya kepada Nanhi pun karena menurutnya tidak ada yang mau menggunakan alat seperti itu. Mereka pun membuat sosial eksperimen dan mereka memulainya di taman, di mana Bosi terlihat senang karena tidak ada yang mau menggunakannya. Namun saat diletakkan di tempat yang berprivasi, semua mainan itu hilang dan Bosi percaya akan hal itu. Dan pada malam harinya, Bosi pun menggunakan alat tersebut. Bosi bangun dengan badan segar dan nampak dia sangat bahagia saat bangun tidur. Bosi pun ngasih tahu ke Nanhi kalau pengalamannya pakai boneka itu sangat menyenangkan. Namun Nanhi di sini bilang kalau tokonya akan bangkrut karena tidak ada yang membeli barangnya.
Namun Boshi di sini langsung menawarkan Nanhi di mana dia akan menjadi investor dari toko Nanhi dan berjanji akan membuat toko ini menjadi laku dan terkenal. Mereka berdua membuat konsep baru dan akan membuat hal tabu ini menjadi hal yang umum di masyarakat. Dan nama toko mereka adalah Casa Amor. Boshi dan Nanhi pun menjual produk mereka dari rumah ke rumah hingga menawarkannya di arisan. Dan bahkan mereka membuat produk baru. Sedapnya. Boshi juga mendapat surat dari suaminya untuk bertemu keesokan harinya. Boshi pun datang menemui suaminya Gokang dan Gokang pun menjelaskan bahwa dia tidak pernah selingkuh dengan cewek lain. Dan cewek lain itu adalah pacar temannya dan temannya sekarang sedang pergi. Sehingga Gokang dipinjamkan villa tersebut selama 1 hari. Akhirnya si Gokang dan Boshi pun berbaikan dan mereka melakukan adegan bercocok tanam di sana. Namun ternyata ada pekerja konstruksi di bawah ruangan itu. Sehingga mereka kesal karena mendengar suara mereka lagi bercocok tanam di sana. Akhirnya Gokang dan Boshi pun pulang dan mereka melakukan mantap-mantap lagi. Mereka melakukan semua gaya dan akhirnya suaminya kewalahan menghadapi Boshi yang jadi beringas tiba-tiba. Bahkan keesokan harinya Gokang sampai mimisan karena kelelahan menghadapi keberingasan istrinya. Scene berpindah di mana Boshi mengajak Gokang untuk datang ke toko titit karet itu. Dan Boshi berharap suaminya dapat mengubah pandangannya tentang hal itu. Namun ternyata suaminya menolak dan akan melaporkan toko itu sebagai toko yang mesum. Sementara itu Nanhi bertemu dengan seorang cowok yang tempo hari ditolongnya. Dan terlihat muncul benih-benih cinta di hati mereka. Keesokan harinya, si Nanhi lagi test drive mainan baru mereka, di mana mainan itu adalah celana dalam getar yang akan bergetar apabila ada suara musik di sekitar mereka. Boshi pun mencoba celana dalam itu dan tiba-tiba ada telepon di mana hari ini adalah hari pertandingan anak mereka. Dan langsung aja si Boshi pergi tanpa melepas celana dalam itu ke tempat pertandingan anaknya. Karena pertandingan bola selalu identik dengan suara dari penonton, maka hal itu membuat celana dalamnya bergetar. Hingga Boshi harus menahan getaran itu selama pertandingan. Namun saat yel-yel sudah selesai, kubu lawan malah terpancing dan akhirnya suara musik tersebut terdengar hingga akhir pertandingan. Gimana rasanya ya? Sementara itu, Nanhi terlihat lagi ngedate sama si polisi yang ditolong tempo hari. Dan ternyata si Nanhi ini trauma mantap-mantap sama cowok sehingga pacarnya itu bilang kalau dia bisa cosplay jadi boneka sehingga bisa mantap-mantap dengan Nanhi. Keesokan harinya Nanhi bertemu dengan Boshi. Dan Nanhi berterima kasih karena berkat Boshi dia bisa kembali berhubungan dengan lelaki. Hari-hari berjalan seperti biasa. Hingga mereka mendapat komplain dari salah satu customer bahwa mainannya rusak. Dan hal itu membuat Boshi datang untuk melihat mainan itu. Boshi pun datang ke rumah customer itu. Dan ternyata memang benar. Mainan titit karet itu rusak. Dan sialnya Boshi tidak bisa melepas mainan itu. Malam itu ternyata adalah Enif Boshi dan Gokang. Dan Gokang berharap bisa mantap-mantap dengan istrinya. Bahkan dia sudah menyiapkan cincin berlian untuk hadiah pernikahan mereka. Gokang pun masuk dan melihat istrinya sedang berendam. Namun saat akan memasukkan cincin ke jarinya Boshi, Gokang malah salah masukin. Malah masukin ke titik palsu. Dan Gokang sangat kaget melihat itu hingga jatuh. Dan saat Boshi akan menjelaskan hal itu, dia malah terpleset dan membuat titik palsu itu masuk ke mulut si Gokang. Lalu Gokang pun pergi dari sana meninggalkan Boshi yang masih gak bisa lepasin titik palsunya itu. Hari pameran pun tiba di mana terlihat Nanhi dan Boshi beserta pegawainya akan mengadakan pameran. Namun di sekolah anaknya ternyata sakit dan terkena alergi akibat obat yang diberikan gurunya. Lalu terlihat temannya Gokang ada di sana dan saat melihat Boshi, temannya langsung fotoin hal itu dan membuat Gokang kaget dan tidak percaya. Langsung aja Gokang pergi untuk melihat kebenarannya. Dan ternyata benar dia melihat istrinya sedang memperagakan alat seks. Dan hal itu membuat Gokang sangat kesal. Gokang pun langsung pergi dari tempat itu sehingga Boshi tidak bisa menahannya lagi. Malam harinya Boshi baru tahu kalau putrinya sakit dan dia menangis jadi-jadinya melihat putrinya yang sakit. Ditambah lagi suaminya ternyata meminta mereka berpisah dan membawa anak mereka. 3 bulan berlalu, kemudian Nanhi dan Boshi terlihat sudah menjadi pengusaha sukses. Namun kehidupan Boshi menjadi tidak menyenangkan sejak ditinggal oleh suami dan anaknya. Lalu datang Gokang dan anaknya ke sana.
dan mengatakan bahwa ini terakhir kali mereka kesini sebelum pergi berlayar dan pindah. Lalu anaknya memasukkan kertas ke tas si Boshi, lalu mereka pun pergi pulang. Scene berpindah kepada malam penganugerahan pengusaha terbaik, dan Boshi pun melihat surat yang diberikan anaknya, dan dia pun flashback di mana dulu dia hidup bahagia dengan Gokang. Dan tanpa pikir panjang, walaupun dia memenangkan penghargaan itu, dia pergi untuk mengejar suami dan anaknya. Boshi pun tiba di pelabuhan dan langsung loncat untuk berenang. Lalu anaknya yang melihat pun dengan polos bertanya, "Apakah ibu bisa berenang?" Dan benar aja Boshi pun tenggelam dan diselamatkan oleh Gokang. Akhirnya di sana Boshi menangis dan mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa keluarga. Dan saat akan mengharukan, Boshi pun menerima telepon dari Nanhi dan mengatakan bahwa mereka mendapat tawaran untuk membuka toko di Amerika. Dan saat itu Boshi pun langsung membuang HP-nya dan mengatakan akan bahagia bersama keluarganya. Namun malamnya Boshi menelpon Nanhi dan menanyakan pekerjaan itu menggunakan HP cadangan. Dan ternyata Boshi masih sama dan akan tetap menjalani bisnis itu. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dari video cari tahu hari ini. Jadi menurut Admin Roger film ini cukup baik, dimana alurnya yang unik dan ceritanya cukup realistis, namun tidak di semua negara. Jadi menurut Admin Roger akan memberikan nilai 7 dari 10 untuk film ini. Oke, kalian jangan segan-segan ya untuk ninggalin komen atau saran untuk next film buat diceritain. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan apabila ada salah kata, Admin Roger minta maaf. Akhir kata tutup dengan have a nice day and see you on the next video. Bye-bye!